Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bercinta dengan Hantu. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan sebelum Mang Sukir melanjutkan bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Narendra ingat benar semalam ia bisa masuk ke kamar itu dengan mudah. Mengapa sekarang terkunci? Siapa yang menguncinya? Pemuda itu pun mulai menyadari kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi. Bukannya takut, ia malah semakin penasaran. "Biasih!" teriaknya. Si pembantu yang sedang membersihkan teras belakang langsung meletakkan sapu. Kemudian tergopoh mendekati majikannya. "Mas Narendra, perlu apa ya?" tanya Asih. "Siapa yang mengunci kamar ini? Kenapa tiba-tiba terkunci?" Asih mengernyit. Sejauh yang ia ingat, kamar itu memang selalu dikunci sejak kakek Narendra meninggal. Bahkan Asih yang hafal setiap sudut karena setiap hari membersihkan rumah besar itu, tidak pernah masuk ke sana. "Mas Narendra bercanda ya? Kamar ini selalu dikunci, Mas. Sejak yang sepuh meninggal tidak ada lagi yang masuk ke kamar ini." Asih mengatakannya dengan yakin. "Berarti benar semalam hanya mimpi." Lagi-lagi Narendra membatin. Namun Narendra masih penasaran. Ia harus menyelesaikan itu sebelum mulai bekerja. Jika tidak, fokusnya akan terganggu dan hasil kerjanya tidak maksimal. "Biasi tahu di mana letak kunci kamar ini?" Si pembantu berusaha mengingat. Rumah itu sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Ada banyak kunci yang harus dihafal. Selain itu, kamar itu memang tidak pernah dibuka. Asih butuh berpikir keras untuk menjawab pertanyaan Narendra. "Sepertinya di kamar almarhum Eyang Sepuh, Mas. Ada banyak kunci digantung di sebelah lemari. Semua kunci rumah itu aku tahu, kecuali kunci kamar ini. Dan kebetulan di kamar Eyang Sepuh ada kunci. Mungkin itu untuk kamar ini, Mas." "Kamu yakin?" "Enggak sih, Mas." "Ya sudah, biar saya lihat." Narendra bergegas menuju kamar kakeknya. Lestari menggelengkan kepala melihat sang putra bolak-balik. Ia berpikir Narendra yang seorang fotografer itu sedang mencari inspirasi untuk konsep pemotretan. Jadi, ketika dari ruangan makan terlihat lelaki itu membuka kamar mertuanya, Lestari membiarkan saja. Kamar mendiang kakek Narendra sangat rapi. Meski telah lama tak dihuni, Asih tetap membersihkannya setiap hari. Tak butuh waktu lama bagi Narendra untuk menemukan benda yang dicari. Kunci itu digantung di dinding sebelah lemari, tepat di bawah lukisan seorang pria dengan pakaian seperti zaman Majapahit. Lukisan itu dibuat dari lontar yang dibingkai kayu warna coklat. Di bawah lukisan itu terdapat tulisan dari huruf Jawa kuno. Narendra tidak bisa membacanya. Untungnya, di bawah lukisan itu tertulis di kertas biasa.
hakim yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah dalam persengketaan. Narendra ingat kakeknya pernah cerita tentang orang dalam lukisan tersebut. Ia adalah pejabat kehakiman zaman Majapahit. Satu garis keturunan dengan dirinya. Semua laki-laki dalam silsilah keluarganya sejak zaman dulu sampai sekarang selalu memegang peranan penting dalam pemerintahan. Ayah Narendra pernah menjadi anggota dewan selama beberapa periode, sedangkan sang kakek seorang hakim. Menurut cerita, semakin naik silsilahnya semakin tinggi jabatan mereka, sesuai dengan dalamnya tirakat. Kakek dan ayahnya semasa hidup selalu melakukan puasa weton, yaitu puasa pada hari lahir. Mereka percaya itu akan memberikan kesehatan dan mental yang kuat. Sebelum matahari terbit sampai tenggelam mereka tidak akan makan, minum, dan keluar kamar. Istilahnya ngebleng. Anehnya, puasa itu tidak dilakukan pada hari lahir kakek atau ayahnya, tapi hari lahir orang dalam lukisan itu. Apa ini ada hubungannya dengan Roro Kemuning? Namun, wanita itu menyebut pengorbanan untuk keabadian bukan jabatan. Narendra semakin tidak sabar. Ia mengambil kunci itu dan kembali ke kamar rahasia. Setiba di sana, Narendra langsung memasukkan anak kunci. Ia memutar beberapa kali, namun tidak bisa. Ia berpikir sejenak. Entah dari mana muncul ide ia harus memutarnya terbalik. Benar saja, pintu itu langsung terbuka. Ruangan itu begitu gelap. Aroma apak menguar. Narendra mengambil ponsel di sakunya untuk menyentari tempat tersebut. Patung ular yang semalam ia lihat ada di sana. Begitu juga dengan lampu minyak berbentuk perahu. Benda-benda itu diselimuti debu tebal. Tempat di mana semalam Roro Kemuning memainkan kenong dan mengajaknya bercinta juga penuh debu. Tidak ada tanda orang baru masuk ke sana. Narendra menyorotkan senter ke segala penjuru. Tidak ada apapun di tempat itu selain sarang laba-laba. Gamelan yang semalam berbunyi nyaring pun tak ada. Perhatian Narendra kembali tertuju pada tempat di mana Roro Kemuning duduk. Sebuah kotak berbentuk balok yang mirip peti. Narendra menyentuh benda itu. Debunya sangat tebal hingga tak terlihat permukaannya. Ingin ia membuka, tapi khawatir debu-debu berantakan dan mengotori dirinya yang sudah bersih dan siap berangkat kerja. Narendra memutuskan membukanya nanti sore saja sepulang dari studio foto. Baru 2 langkah kakinya beranjak. Benda mirip peti itu bersuara, seperti ada yang memukulnya dari dalam. Narendra terdiam, berharap ia salah dengar. Setelah menunggu beberapa lama, tidak ada suara lagi. Ia melanjutkan langkah. Suara itu terdengar lagi. Ia terdiam lagi. Tak ada bunyi apapun. Narendra kembali beranjak. Lagi-lagi suara itu terdengar. Pria itu tidak bisa menahan diri. Ia buka penutup peti. Debu seketika memenuhi ruangan hingga membuat Narendra terbatuk-batuk. Ia mengarahkan cahaya senter ke dalam peti. Narendra nyaris melompat ketika mendapati peti makhluk berpendar dan menggeliat. Ternyata seekor ular berwarna keemasan. Tubuhnya sebesar jempol Narendra. Ketika ular itu membalas tatapannya, Narendra bergeming. Ia tahu dalam bahaya, namun sebagian dari dirinya tidak ingin lari. Dalam pandangan Narendra, ular itu membesar. Semakin lama semakin tinggi hingga membuatnya mendongak. Ular itu menjulurkan lidah. Tak dapat menahan diri lagi, Narendra langsung berlari keluar kamar. Ia membanting daun pintu hingga menimbulkan suara dentuman yang mengagetkan semua orang. Lestari dan Asi yang ada di dapur berlarian menuju kamar belakang. Mereka hampir saja bertabrakan dengan Narendra. "Apa suara keras barusan?" tanya Lestari pada putranya. "Bom ya?" Asi tak kalah antusias.
Narendra menoleh ke belakang. Ia kira ular besar itu mengejar, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Ia merasa lega lalu menangkupkan kedua tangan ke wajah. Narendra menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Tidak ada apa-apa, jawabnya dengan napas yang masih tersengal. Saya berangkat kerja dulu, imbuhnya. Narendra melangkah pelan, tatapannya kosong, seperti orang linglung. Ada apa dengan dia sih? Tanya Lestari pada pembantunya. Gak tahu, Bu. Tapi tadi Mas Narendra mencari kunci kamar yang paling belakang. Asi menjawab menunjuk kamar yang dimaksud. Apa kamu bilang? Untuk apa dia ke sana? Lestari membelalakan mata. Bayangan sang suami yang meninggal karena digigit ular kembali membayang. Lestari tidak tahu menahu tentang kamar rahasia. Namun, setiap kali melihat gagang pintu berbentuk ular itu, ia teringat kematian sang suami. Singkat cerita, sebotol air mineral berukuran sedang nyaris tandas diteguk oleh Narendra. Ia sudah menahan haus sepanjang perjalanan menuju tempat pemotretan. Belum lagi kejadian yang dialaminya tadi cukup menguras energi. Tumben kau nekuk air kayak orang habis lari maraton. Dikejar janda sebelah ya, seloroh Ronald, teman dekat sekaligus asisten Narendra. Lelaki bertubuh tambun itu sedang mengecek background baru yang bernuansa alam. Sesekali ia melihat Narendra dengan tatapan menyelidik. Lebih buruk dari itu. Sepertinya ada yang tidak beres di rumah. Persahabatan dengan Ronald yang sudah terjalin belasan tahun lamanya membuat Narendra lebih leluasa bercerita pada pria itu. Kenapa? Si Jazima bertengkar sama mamamu? Atau jangan-jangan dia nggak perawan? Mata Ronald terbeliak. Hus, sembarangan. Jazima itu berasal dari keluarga baik-baik. Iskandar, kakak laki-laki Jazima yang satu ayah beda ibu, punya pesantren. Dia dibesarkan di lingkungan alim. Meski Jazima suka pamer rambut di muka umum, dia selalu bawa pasmina, seperti tidak bisa lepas dari kain panjang itu. Sedikit pun tidak terbesit dalam otak saya kalau Jazima pernah melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Ronald mengedikan bahu. Jadi, terus kenapa? Semalam saya bertemu seorang wanita asing di kamar rahasia milik kakek. Narendra menarik kursi lalu mendudukinya. Apa? Kamu serius? Apa dia simpanan kakekmu? Ronald menutup mulutnya yang keceplosan dengan telapak tangan. Narendra terdiam. Tatapannya mengarah pada monstera di pojok ruangan. Saya tidak tahu. Gimana wajahnya? Masih muda? Sudah keriput? Atau gimana? Ronald semakin antusias. Dia tipe lelaki yang gemar bergosip. Narendra menatap pria di hadapannya. Sorot mata Narendra susah diartikan. Campuran antara takjub, bingung, ragu, dan segudang perasaan lainnya. Tingginya sedada saya. Rambutnya hitam legam, panjang sampai bokong. Lembut, lebih wangi dari melati. Hidungnya seperti paru betet. Setiap hembusan napas perempuan itu memberikan kehangatan surga. Narendra menghentikan cerita sejenak. Ia merasa sesuatu dalam dirinya bangun. Kau nafsu ya? Celetuk Ronald. Itu normal. Narendra melotot. Lalu, yang pasti dia masih sangat muda. Mungkin sekitar 18 tahun.
Mustahil dia simpanan kakek. 10 tahun lalu ketika kakek meninggal, wanita itu pasti masih kecil. Atau dia anak dari simpanan kakekmu. Bisa jadi kan? Mungkin ada orang luar yang dipercaya merawat dia. Maksudku, diam-diam mengirim makanan ke kamar itu lewat terowongan rahasia di bawah tanah. Iya kan? Ronald berbicara tanpa kedip. Narendra menoyor kepala sahabatnya itu. Kebanyakan baca novel jadi absurd. Tadi pagi saya coba cek ke kamar itu. Tidak ada siapapun. Seperti umumnya kamar yang tidak pernah dimasuki selama puluhan tahun. Debunya sangat tebal dan banyak sarang laba-laba. Tidak ada tanda kehidupan sama sekali di sana. Saya masih penasaran siapa wanita yang semalam itu. Mendengar keterangan sahabatnya, Ronald mengelus dagu. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia menerka setiap kemungkinan, namun dipatahkan oleh diri sendiri setiap kali hendak menemukan titik terang. Apa kau sudah tanya ke keluargamu? Barangkali mereka tahu wanita itu siapa. Narendra menggeleng. Mama taunya itu gudang untuk menyimpan barang kakek. Mau tanya papa, beliau sudah meninggal. Apa mungkin hantu? Lagi-lagi Ronald menebak. Hantu kok bisa disentuh? Sangka Narendra. Atau jangan-jangan itu pesugihan keluargamu. Semua anggota keluargamu orang penting kan? Mereka semua jadi pejabat. Ronald begitu penasaran. Semakin salah tebakannya, semakin ingin menemukan kebenaran. Ngawur. Buktinya saya tidak jadi pejabat, jawab Narendra. Belum aja, kan masih muda. Bisa aja besok masuk parpol. Siapa yang tahu? Keduanya terdiam sejenak, hanyut dalam pikiran masing-masing. Yang satu memikirkan tentang pesugihan, yang satunya lagi membayangkan kecantikan Roro Kemuning. Kenapa nggak coba difoto aja? Usul Ronald. Narendra langsung menatap karibnya. Tampaknya itu ide yang bagus untuk memastikan Roro Kemuning manusia atau hanya ilusi Narendra sendiri. Sebelum Narendra menjawab, Ronald kembali bersuara. Tapi batal deh saranku. Hantu juga bisa difoto. Jadi hasilnya gak akan akurat. Kata siapa hantu bisa tertangkap kamera? Ngaco aja. Dasar kudet. Cek aja di Google. Ribuan jumlahnya ghost fotografi. Ronald agak kesal hingga memacukan bibirnya. Itu biasanya efek cahaya atau sekedar kemampuan seseorang melihat wajah atau bentuk lainnya di benda mati alias pareidolia. Tidak bisa dijamin kebenarannya. Narendra terus menyangkal. Pembicaraan mereka terhenti karena bel berbunyi. Itu pasti klien yang sudah mereka tunggu. Dengan sigap, Narendra dan Ronald merapikan ruangan sebelum pintu dibuka. Singkat cerita, setelah sesi pemotretan yang melelahkan, Narendra memutuskan pulang lebih awal. Ia berencana menjemput Jazima di butik. Tergambar jelas dalam benaknya Jazima akan menyambut dengan senyum manis dan sebuah kecupan di pipi. Setelah itu Narendra berencana mengajak istrinya makan malam di restoran India. Jazima menyukai masakan berempah. Idenya kali ini pasti langsung didukung. Sekaligus ungkapan penyesalan atas tertundanya malam pertama mereka. Narendra melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi ketika melewati dataran kosong. Kiri kanan jalan yang lurus dan panjang itu hanya ditanami pohon sengon. Dari kejauhan terlihat seorang wanita berpakaian hitam berdiri di tepi jalan.
Ia melambaikan tangan ke arah Narendra. Pemuda itu menepikan kendaraan di dekat wanita itu. "Apa ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya setelah membuka kaca mobil. "Saya hendak ke desa sebelah. Boleh saya menumpang mobil sampean?" Wanita itu bertanya dengan mimik wajah yang kaku. Ada bekas luka sayatan di bawah matanya. Sorot mata yang dingin dan bibir tebal kehitaman membuat Narendra ragu mengatakan iya. Namun, tak elok ia rasa bila menolak memberi tumpangan pada seorang wanita. Apalagi sendirian di dataran kosong yang jauh dari perumahan. "Tentu, Bu. Silakan." Narendra membukakan pintu mobil tanpa turun terlebih dahulu. Wanita itu masuk. Seketika menguar bau seperti telur busuk. Narendra tidak yakin aroma itu berasal dari penumpang tersebut. Ia berusaha berbalik sangka. Mobil kembali melaju. "Maaf, Ibu tinggal di mana? Kenapa bisa sendirian di tempat sepi begini?" tanya Narendra guna memecah keheningan. "Rumah saya lumayan jauh. Saya kesini untuk menemui seseorang dan menyampaikan kabar." Ekspresi wanita itu datar. Ditambah rambut tebal yang sebagian sudah ditumbuhi uban, membuat penampilannya makin menakutkan. Narendra merasa sungkan. Ia pun memutuskan diam dan fokus menatap ke jalanan. Tiba di perbatasan desa, wanita itu meminta berhenti. Narendra menepikan mobil di depan tugu perbatasan. Sebelum pergi, wanita itu mengatakan, "Perempuan yang akan sampean jemput sudah pulang. Diantar seorang laki-laki." Narendra terkejut mendengarnya. Dari mana orang itu tahu kalau dia akan menjemput Jasima? "Maaf, tapi dari mana Anda tahu kalau..." Belum selesai bertanya, ponselnya berbunyi. Narendra melihat benda pipi itu sebentar. Pesan dari klien. Ia memutuskan membaca nanti saja. Ketika ia menoleh hendak melanjutkan bertanya, perempuan itu sudah tidak ada. Narendra terperanjat. Ia menyapu pandang ke sekitar. Tidak ada siapapun. Laki-laki itu segera menyalakan mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi. Ia ingin segera jauh dari tempat seram itu. Singkat cerita, "Bu Jazima sudah pulang setengah jam yang lalu karena kakinya keseleo, Pak," jawab Mila setelah Narendra bertanya di mana istrinya. "Mobilnya ada di depan." "Jazima pulang dengan siapa?" tanya Narendra pada perempuan muda itu. "Diantar pelanggan yang kebetulan tadi belanja di sini, Pak." Mila menjawab dengan terus menyunggingkan senyum. Ia sudah terlatih untuk selalu ramah pada orang demi tuntutan profesinya sebagai kasir. "Kenapa Jasima bisa kesleo? Bagaimana keadaannya?" cecar Narendra yang mulai khawatir. "Terpleset di kamar mandi, Pak. Tadinya tidak bisa berdiri sendiri. Tapi setelah dipijit oleh pelanggan ibu sedikit membaik, Pak. Kemudian diantar pulang." "Ya sudah, saya balik dulu." Narendra bergegas meninggalkan butik karena akan masuk mobil. Ucapan penumpang wanita tadi terngiang kembali. "Tidak, ini pasti kebetulan. Lagi pula yang mengantar Jasima belum tentu pria," gumamnya. Di tengah kekalutan, Narendra mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Ia tidak sabar ingin mengetahui keadaan Jasima dan siapa orang yang mengantarnya. Singkat cerita, sedan merah diparkir di bawah pohon mangga. Narendra merasa tidak asing dengan kendaraan itu. Tak ingin banyak menerka, ia segera memasukkan mobil ke garasi.
Laki-laki itu kemudian melangkah cepat memasuki rumah limasan yang telah berumur ratusan tahun. Langkah ia percepat ketika melewati balai dengan 8 saka kayu jati. Ruang tamu terletak di belakang balai, ciri khas rumah Jawa tempo dulu. Narendra terkejut ketika melihat pintu yang menghubungkan kedua ruangan itu tertutup. Apa yang dilakukan oleh Jazima di dalam sana? Pikirnya. Ucapan Ronald yang meragukan kesucian Jazima terngiang. Perkataan penumpang perempuan yang menyambut Jazima pulang diantar laki-laki pun menusuk pendengarannya. Darah Narendra mendidih. Ia tendang pintu sekuat tenaga. Jazima yang duduk di sofa ruang tamu terkejut. Begitu juga pria yang mengantarnya. Narendra menatap tamu itu. Ternyata teman akrab Jazima semasa SMP. Narendra tahu itu ketika beberapa waktu lalu mengantar Jazima reuni. Oh, ternyata dia yang mengantarmu pulang, ketus Narendra. Ia menatap istrinya dengan garang. Tadi Jazima keseleo dan saya membantunya, ucap si tamu. Melihat ekspresi Narendra yang tidak bersahabat, pria itu langsung pamit. Ia mengucapkan salam yang tidak dibalas oleh Narendra. Begitu tamunya pergi, Jazima menegur sang suami. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Tadi aku keseleo dan dia membantuku. Seharusnya kamu mengucapkan terima kasih padanya. Ucapan terima kasih pada laki-laki yang sudah memijit kaki istri saya tanpa saya tahu. Terima kasih pada laki-laki yang sudah berduaan dalam mobil bersama istri saya. Maaf, Jazima. Saya masih terlalu normal untuk melakukan itu. Narendra nanar menatap istrinya. Jazima mengernyit. Ia keheranan akan sikap Narendra yang sangat berbeda dari biasa. Kau berlebihan. Ada apa denganmu sebenarnya? Tanya itu pada dirimu, Jazima. Ada hubungan apa kau dengan teman SMP-mu itu? Apa ada yang belum selesai di antara kalian dan saya tidak tahu? Narendra menuduh dengan membabi buta. Pikirannya telah dikuasai amarah. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, elak Jazima. Kalau tidak ada apa-apa di antara kalian, kenapa dia langsung pergi begitu saya datang? Kenapa dia tidak ngobrol dulu? Dan kenapa pintunya tertutup? Bisakah kau menjawab pertanyaan saya? Tidak kan? Biar saya jelaskan. Itu karena dia takut saya melihat jalinan asmara di antara kalian. Narendra bicara dengan nada tinggi. Matanya berbuntang seolah hendak keluar dari kelopak. Tuduhanmu sungguh tidak berdasar, Narendra. Pintu itu tertutup angin dan aku sulit berjalan untuk membukanya. Sebenarnya ada apa denganmu? Kau meninggalkanku pada malam pertama kita. Kau menolakku tadi pagi. Lalu sekarang apa? Kau menuduh yang bukan-bukan. Aku curiga kau terpaksa menikah denganku, Narendra. Wajah Narendra memburam dalam pandangan Jazima. Air mata mulai menggenang di kelopaknya. Belum genap 1 harmal mereka mengikarkan janji suci. Tapi pertengkaran besar sudah terjadi. Harapan untuk bermanja pada lelaki berhidung bangir itu telah habis dibakar kemarahan Narendra. Lelaki itu mengerumas rambut. Wajahnya merah, giginya beradu. Di tengah keadaan genting itu, Lestari masuk. Ia membawa banyak belanjaan hingga tidak menyadari ketegangan yang terjadi antara putra dan menantunya. Untung kamu sudah pulang, nak. Tolong bawakan belanjaan mama di mobil. Kasihan nasi angkat-angkat sendiri.
pinta Lestari sembari meletakkan tas besar di dekat meja kaca. Ia menoleh ke arah dua orang itu. "Apa kalian baik-baik saja, ha?" tanya Lestari. Narendra tidak menjawab. Ia berlalu meninggalkan ibu dan istrinya. Rumah besar itu mendadak terasa sempit. Ia menaikkan kembali mobil dan pergi tanpa tujuan. Di ruang tamu, Jazima berusaha mengendalikan diri. Ia tidak ingin Lestari tahu tentang pertengkaran barusan. Ada citra yang harus dijaga agar Jazima tetap dihormati. "Loh, kenapa dia, nak? Kok main ngeloyor gitu aja?" Lestari menatap mobil Narendra yang semakin menjauh, kemudian mengalihkan pandangan ke Jazima. "Mungkin Mas Narendra ketinggalan sesuatu di studionya, Mah." "Oh iya, Mah. Maaf, aku belum bisa bantuin Mama angkat barang. Tadi di butik kakiku kesleo. Untung ada teman yang bisa urut. Jadi, agak mendingan sekarang." "Astaga, kok ada-ada saja. Kalau gitu kamu istirahat saja. Mama buatkan olesan beras kencur biar cepat pulih kakimu." Lestari mendekati menantunya. Ia melihat kaki Jazima yang sakit, lalu mengelus perlahan. "Gak usah, Mah. Nanti aku periksa ke dokter." Jazima merasa sungkan jika merepotkan ibu mertua, apalagi sampai disentuh kakinya seperti itu. "Alah, jangan sedikit-sedikit ke dokter. Kamu tunggu. Mama ke dapur dulu mau menumbuk dulu beras dan kencurnya," ucap Lestari seraya berjalan melewati lorong panjang di belakang ruang tamu. Ucap Lestari seraya berjalan melewati lorong panjang di belakang ruang tamu. Jazima menatap punggung sang mertua sampai tidak terlihat lagi. Rumah tua itu sangat besar. Nuansa kuno yang kental membuat bangunan tersebut terkesan magis. Narendra pernah cerita, rumah peninggalan buyutnya itu tidak direnovasi ke bentuk modern karena sekarang rumah limasan sudah langka. Ayah Narendra ingin rumah tersebut memiliki nilai sejarah dan mempertahankan budaya. Narendra sendiri tidak pernah berniat mengubah bentuk bangunan itu. Menurutnya, bangunan kuno itu merupakan seni yang indah. Sementara bagi Jazima yang terbiasa dengan kehidupan modern, rumah tersebut lumayan menyeramkan. Apalagi di samping dan belakang bangunan besar itu ditumbuhi aneka pohon. Itu menambah kesan horor. Namun, demi cinta pada Narendra, ia mau saja diajak tinggal di sana. Perempuan itu sama sekali tidak menyangka jika Narendra yang terlihat begitu sayang padanya tiba-tiba berubah dingin dan ketus. Jazima berusaha mengingat, adakah sebelum pernikahan yang membuat kesalahan sehingga Narendra menjadi begitu. Namun, ia tak menemukan apapun. Keduanya masih berbalas pesan mesra pada pagi hari sebelum akad nikah dilaksanakan. "Mengapa jadi begini, ya Allah?" ucap Jazima sembari menengadah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.